Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang sedekah akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Sudah cukup breaknya? Aku rasa sudah cukup. Sementara menikmati kue bawaan dari Mas Putra ini. Lah ya aneh Putra ini. Loh, kenapa Pak? Datang bertamu kok malah membawa makanan untuk dinikmati bersama. Itu oleh-oleh sederhana dan sedikit dari Surabaya Pak. Oh, terima kasih nak. Semoga bisa dinikmati. Iya, sederhana tapi enak. Sedikit tapi cukup untuk bertiga. Bahkan lebih dari cukup ini. Makasih ya. Sama-sama Pak Joko. Itu menjadi sedekahnya Putra untuk orang lain kayaknya. Apa memang sengaja dibawa ke sini ya? Sebagai sedekah untuk Bapak saksinya begitu mungkin? Sebenarnya sih enggak. Tapi kalau bisa dipandang begitu ya baiklah. Memang sedekah umumnya dipahami sebagai suatu pemberian yang diperuntukkan bagi fakir miskin. Nah, Pak Bambang kan bukan fakir miskin. Loh, termasuk Mas. Miskin apa Pak? Miskin keburukan dan kejahatan. Oh, Bisa saja Dek Joko ini. miskin masalah juga nih kayaknya. Wah, siapa bilang? Aku dulu mempunyai masalah besar sekali. Saat istriku yang dulu sakit kanker dan akhirnya meninggal. Apa itu bukan masalah? Oh, iya. Orang sebaik Pak Bambang pun bisa tertimpa yang masalah yang besar ya. Ya, karena itu mungkin Mas Bambang memang patut mendapatkan sedekahmu itu tadi, Dek. Sedekah itu kan juga suatu pemberian yang ditujukan kepada yang berhak menerimanya. Pemberian yang dilakukan oleh seseorang di luar kewajiban yang harus dilakukannya. Dan diberikan sesuai dengan kemampuannya. Ya, aku setuju. Di awal tadi kita bicara dengan Gurawan tentang sasaran sedekah dan penerimanya. Kita lanjutkan sekarang ya. Iya Pak. Jadi, sasaran pertamanya adalah orang miskin. Tapi yang dimaksudkan jelas adalah miskin secara ekonomi. Tidak punya rumah sendiri, berpenghasilan tidak menentu, dan kecil. Sehingga sulit memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ya, tidak peduli apapun penyebab kemiskinannya. Termasuk kemiskinan yang disebabkan oleh keburukan perbuatannya sendiri, seperti main judi. Ya, nanti kita bicarakan dasar dan tujuan sedekah ya. Sebab dasar dan tujuan itu yang menentukan bagaimana sedekah itu dilakukan. Oh, oke. Sasaran kedua dari sedekah menurutku adalah janda. Tapi janda yang tergolong miskin itu. Janda dengan tidak ada yang mengurus. Yang berikutnya menurut saya adalah anak yatim piatu. Atau anak yatim dari keluarga miskin. Yang berikutnya adalah tunawisma, artinya tidak punya tempat untuk tinggal. Sehingga selalu tidur di teras-teras toko dan di bawah kolong jembatan. Bukan tunawisma yang artinya tidak punya rumah sendiri, tetapi yang tinggal di rumah kontrakan yang mahal, rumah dinas yang bagus. Ya. Orang cacat seperti buta, tuli, bisu, lumpuh, menurutku selayaknya mendapatkan sedekah. Karena mereka mestinya tidak bisa bekerja secara maksimal, sehingga tidak berpenghasilan layak. Setuju, Dek? Orang sakit serius dari keluarga pas-pasan menurut saya juga patut mendapatkan sedekah. Oke, para korban bencana,
banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Mengingat kondisi mereka, wujud sedekah itu bisa bermacam-macam, tidak hanya berupa uang. Memang yang paling simpel adalah uang. Sebab uang bisa dibelanjakan buat apa aja. Ya, bisa berupa makanan siap santap, bahkan makanan instan. Menurutku, obat-obatan dan pakaian layak juga bisa itu. Bahkan bisa berupa kendaraan atau benda bergerak lainnya. Juga baik berupa benda tak bergerak. Kendaraan kan benda kadang tak bergerak, kadang bergerak. Wah, bisa aja Pak Joko ini. Benda tak bergerak itu seperti tanah atau bangunan yang diwakafkan atau dihibahkan untuk suatu lembaga. Yang tidak kalah pentingnya adalah sedekah yang berupa tenaga, dengan menjadi relawan untuk memberikan bantuan. Oh iya. Biasanya untuk membantu korban bencana ya. Ya Pak, menurut saya, mereka adalah sedekah yang penting. Saya merasakan itu ketika saya pernah menjadi relawan korban banjir dan tanah longsor di suatu desa. Tenaga itu bisa berupa kekuatan fisik, tetapi juga bisa berupa keterampilan atau keahlian tertentu. Oh ya, betul sekali Pak. Seperti keahlian di bidang pengobatan, perawatan luka atau penyakit, keahlian di bidang konseling, dan penyembuhan trauma. Karena semua harta benda, tenaga dan pikiran, keterampilan dan keahlian yang ada di dalam hidup kita adalah berkat rahmat Tuhan. Maka bersedekah itu dasarnya adalah mensyukuri berkat rahmat-Nya itu. Karena itu, bersedekah harus dilakukan dengan tulus, tanpa pamrih apapun. Termasuk tanpa mengharapkan balasan dari yang disedekahi, dari orang lain, bahkan dari Tuhan. Tanpa mengharapkan pemberian berkah rahmat dari Tuhan lebih besar dari yang disedekahkan. Tidak usah diharapkan pun, Tuhan pasti akan memberikan berkat rahmat-Nya kepada orang yang bersedekah. Super sekali Pak Joko. Motivasi atau niatnya adalah menyatakan kepedulian sosial, menyatakan rasa keprihatinan kepada masyarakat yang menderita. Berempati dengan yang menderita, turut merasa sepenanggungan dengan mereka ya Pak. Betul sekali, Mas Putra. Begitulah cara mewujudkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama secara konkret. Kasih vertikal dan horizontal itu harus ada buktinya secara nyata. Karena itu, tujuan bersedekah itu adalah untuk menolong orang supaya mampu bertahan hidup. Dihindarkan dari bahaya kematian, gitu ya Pak? Ya, karena Tuhan tidak menghendaki kematian manusia disebabkan oleh kemiskinan, oleh kelaparan, oleh bencana, oleh musibah, bahkan oleh kefasikan. Wih, begitu ya? Kalaupun saatnya mati, biarlah manusia mati karena kerapuhan tubuhnya yang tidak mampu lagi menampung nyawanya. Ya, syukurlah kalau bersedekah itu bisa mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi orang yang menderita, lebih dari sekedar mempertahankan hidup. Untuk meringankan beban kehidupan orang yang lemah. Waduh, mulia sekali, Dek. Karena bersedekah itu niatnya adalah mensyukuri berkat rahmat Tuhan, maka memberikannya bukan menunggu kalau ada orang yang mendatangi kita. Maksudnya, justru kita yang mencari dan mendatangi sasaran. Betul sekali, betul. Siapa yang hendak dijadikan sasaran, misalnya para tunawisma, maka kita mencari dan mendatangi mereka di kolong jembatan, di teras-teras toko pada waktu malam hari. Kalau mereka saja seharusnya kita datangi, apalagi kalau ada orang miskin atau lemah yang mendatangi kita. Maka
tidak ada alasan sama sekali untuk tidak memberi sedekah kepada mereka. Kita harus memberi sedekah kepada mereka ya, Pak? Ya, menurutku begitu. Kita juga bisa mencari lembaga sosial untuk menyalurkan sedekah kita. Setuju sekali, Mas Bambang. Ada banyak lembaga sosial seperti panti asuhan, yayasan jantung, atau kanker. Menurut saya, sedekah juga bisa disalurkan melalui lembaga keagamaan. Mestinya setiap agama mempunyai program untuk memberikan santunan atau bantuan kepada orang miskin atau lemah yang menderita. Betul sekali, Putra. Sebab setiap agama didirikan di dunia ini bukan hanya untuk keselamatan di akhirat, melainkan juga untuk kesejahteraan umat penganutnya di dunia ini. Agama di dunia ini akan mempunyai makna jika mengusahakan kesejahteraan lahir batin, jasmani, dan rohani umatnya. Setuju sekali, Dik Joko. Sedekah menjadi bantuan bagi para korban bencana. Karena itu, sedekah atau bantuannya bisa disalurkan melalui posko bantuan. Posko bantuan itu yang kemudian menyalurkan kepada para korban ya. Betul sekali, Pak. Disalurkan kepada para korban oleh para relawan di lokasi bencana. Putra punya pengalaman itu ya? Ya, Pak. Ketika saya libur kuliah dulu, dan kebetulan terjadi bencana banjir. Wah, itu salah satu pengalaman yang bagus itu. Tidak terlupakan, Pak. Syukurlah. Berarti Putra melayani para korban di tempatnya. Ya, Pak. Melayani bersama dengan para relawan yang lain dari mana-mana. Putra dan Dik Joko masih punya waktu untuk melanjutkan obrolan kita? Masih, Pak. Mas. Aku ingin kita ngobrol tentang melayani. Tapi break dulu ya. Oke, siap. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang sedekah. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.